Selamat malam teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian semua malam hari ini di Selasa malam. Kalau sudah hari Selasa dan jam 7 malam pasti ketemu dengan kami di Instagram Live Sabda Youth. Welcome semuanya, senang sekali bisa berjumpa sekali lagi. Oke, tentunya langsung aja aku invite beberapa rekan-rekanku yang akan menemani aku ngobrol malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berkenalan dulu ya dari kalian masing-masing. Boleh memperkenalkan dirinya, siapa tahu ada teman-teman kalian yang nonton juga. Silahkan memperkenalkan diri dan juga supaya kita nambah teman ya. Dari Kak Adimas dulu, Kak Dimas, terus Kak Elsa, terus Mbak Evi. Silahkan. Halo, shalom semuanya. Kenalkan namaku Dimas gitu. Untuk saat ini domisili di Jakarta Barat gitu, dan bekerja di Abalok Barat. Juga untuk pelayanan sekarang dipercaya untuk di tim devotion dari tim youth-nya gereja Abalok gitu kan. Salam kenal semuanya gitu. Mantap, salam kenal. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Elsa. Sekarang domisilinya di Surabaya. Full timer di Perkantas Surabaya dan yes, sekaligus juga melayani ya, bekerja sekaligus melayani di situ. Mantap. Silakan Mbak Evi. Oke, halo, nama aku Evi. Saat ini pelayanan di Sabda, domisilinya di Solo. Senang bisa join lagi, bagi-bagi dan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman semua. Oke, dan aku Ray teman-teman, salam kenal, domisili Kediri, pelayanan di Sabda juga. Oke, senang sekali ya teman-teman, ini kita disapa juga dari rekan kita Kak Esi Welviana. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati tim Sabda. Amin. Thank you Kak Esi sudah menyapa, dan jangan lupa teman-teman di rumah untuk share juga ya live malam hari ini supaya semakin banyak orang juga berdatangan untuk diskusi bareng kami juga ya malam hari ini. Nah teman-teman, bicara soal budak ya, terdengar cukup kasar ya kayak ketika kita mendengar kata budak ini, tapi ya aku yakin di antara kita semua pasti tidak mau menjadi budak, meskipun faktanya setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, kita tuh jadi budak dosa tapi ya. Nah tentunya kita bersyukur karena anugerah Allah melalui anaknya Yesus Kristus, kita tidak lagi jadi budak. Hanya saja sering sekali perilaku kita itu tidak mencerminkan demikian. Perilaku kita tuh sering sekali justru mencerminkan kita sebagai seorang budak. Nah, terus gimana sebenarnya? Apakah kita benar-benar terbebas dari budak? Gimana caranya kita menghidupi kemerdekaan supaya kita tidak terbebas, supaya kita terhindar juga dari kebiasaan-kebiasaan lama? Kita diskusikan malam hari ini. Sebelum berdiskusi, aku mau jelaskan sedikit tentang Sabda Youth, teman-teman. Siapa tahu dari teman-teman di rumah kan pertama kali join dan pertama kali nonton dan bertanya-tanya apa sebenarnya Sabda Youth itu. Aku mau jelaskan sedikit ya, teman-teman. Sabda Youth sendiri adalah acara dari Yayasan Lembaga Sabda yang memanfaatkan platform Instagram untuk berdiskusi, sharing bersama, ngobrol bareng, membahas topik-topik yang relate dengan anak muda ataupun yang jarang dibahas di kalangan anak muda. Itu sesuai dengan visi kami, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalani panggilan Allah bagi generasinya. Itu sekilas tentang Sabda Youth. Kalau sudah kenal para guestnya, sudah kenal Sabda Youth, kita mulai ngobrol malam hari ini. Kita doa dulu. Kak Elsa boleh menolong kita dalam doa? Oke, mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur bahwa malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk berdiskusi terkait satu lagi kebenaran yang Tuhan ingin supaya kami sama-sama memperdalam. Kami berdoa memohon Tuhan berikan hikmat di dalam setiap perbincangan kami, juga berkati setiap audiens yang menonton live Instagram malam hari ini supaya mereka juga diberkati, diberikan pemahaman kebenaran yang baik daripada Engkau. Kami menyerahkan untuk setiap sinyal kami maupun juga device yang kami gunakan di tempat masing-masing. Tuhan yang berkati sehingga dapat berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Kak Elsa. Nah teman-teman, aku reminder juga untuk teman-teman di rumah, silakan ikut nimbrung juga, ikut ngobrol bareng kami di kolom komentar ya. Jadi ikutan berdiskusi, beri pernyataan, beri pertanyaan juga boleh. Intinya kalian kami ajak ngobrol, bukan hanya kami berempat saja. Oke ya. Nah teman-teman, berbicara tentang hamba dosa nih. Kalau zaman dulu gitu ya,
bicara soal hamba dosa kan dalam pikiran kita sekilas, oh hamba dosa berarti seseorang yang terus-menerus melakukan dosa, kayak mungkin pencurian gitu kan, berbohong, atau pembunuhan, atau mungkin selingkuh gitu ya, itu kan dosa gitu ya. Nah, tapi kalau di zaman sekarang ini nih, di era digital atau AI sekarang ini nih, pandangan seperti itu masih sama nggak sih? Kurang lebih seperti apa nih hamba dosa di era digital ini? Silahkan. Oke, aku dulu ya, Kak. Ini question yang menarik nih, karena secara pribadi kan aku terjun dalam pelayanan digital ya, jadi sangat mencicipi lah bagian-bagian itu. Tapi secara gambaran umum, aku memaknai bahwa hamba dosa itu adalah keadaan seseorang di mana ia hidup di bawah kontrol dosa dan tidak tertarik dengan kebenaran. Aku setuju kayaknya ya, teman-teman juga pada setuju ya kayak gitu ya. Kalau menarik dalam konteks era digital, maka aku memaknai bahwa hamba dosa di era digital ini sebenarnya sama aja kayak gitu. Cuman, nah ada bedanya di wadahnya aja yang berbeda. Maksudnya gimana? Aku langsung masuk ke contoh teknis. Misalnya tadi kayak Kak Ray sudah kasih contoh mencuri kayak gitu ya. Kalau dulu kita lihat orang tuh mencuri melalui dompet gitu ya, rumah mungkin atau ke bank langsung mungkin untuk ditodong gitu ya untuk mencuri. Tapi sekarang, iya kan? Sekarang tuh dipindah kayak gitu. Wadahnya pindah, tetap aja masih mencuri. Mencuri uang tuh masih tetap kayak gitu, tapi wadahnya dipindah melalui link, barcode, bahkan dompet digital kita tuh bisa dibobol kayak gitu. Orang tuh makin kreatif, makin pinter kayak gitu ya. Jadi aku melihat bahwa sebenarnya konteks era digital ini sebenarnya hamba dosa itu bukan berarti teknologinya yang jahat. Tapi sebaliknya, teknologi itu menjadi cermin ya untuk memperlihatkan dosa-dosa yang sebenarnya udah ada di dalam hati kita dan memberi sarana untuk mewujudkan dosa-dosa tersebut dengan cara yang lebih cepat, lebih luas kayak gitu. Jadi seseorang menjadi hamba dosa ketika ia menyerahkan kehendaknya kepada nafsu-nafsu digital dan dia kehilangan kebebasan untuk memilih mana yang benar. Dan yes, menurutku itu adalah hamba dosa di era digital. Iya, aku ya. Jadi kalau tadi dengerin yang dikatakan Kak siapa Kak Elsa gitu ya. Jadi kayaknya sama aja. Cuman kayaknya kalau zaman sekarang itu setuju nggak nih? Kalau lebih nggak kerasa gitu. Karena dibungkusnya atau wadahnya lebih halus. Iya, Ya, betul banget. iya kan? Lebih halus karena bentuk perbudakannya itu lebih kepada apa? Entertainment, self expression yang katanya aktualisasi diri gitu ya. Atau bahkan katanya oh kan produktif ya, ngeliatin HP gitu kan produktif. Bikin konten itu kan produktif karena nanti bisa menghasilkan something lah ya dari media sosial itu. Jadi halus banget karena apa secara halus membawa kita kepada perbudakan dan akhirnya kita merasa nggak ngerasa itu tuh dosa, tetapi itu sesuatu yang sesuatu yang kekinian kok. Orang lain aja udah ngelakuin nggak masalah, bukan dosa kok ini ya. Nah, kayak gitu ya kalau tadi dengar dari penjelasannya apa namanya Kak Elsa. Teman-teman di rumah juga ngerasain kayak gitu nggak sih? Atau sekarang lagi nggak ngerasain, cuman oh iya ya. Oke, ini kurang lebih ya sama sih. Maksudnya yang berdosa yang beda wadahnya. Sekarang kan digital semua dilakukan dengan HP. Tapi apakah penggunaan smartphone, internet itu kita gunakan dengan bijak gitu kan? Apakah kita gunakan dengan baik? Bisa saja justru menjauhkan diri kita dari Tuhan gitu. Mungkin kita ketika ibadah nih, siapa yang sering mesti tiba-tiba scroll HP, nonton story, nonton Reels, nonton TikTok, itu pasti anak-anak muda lebih suka kayak gitu. Apalagi kalau yang khotbah membosankan, ngantuk, aduh itu godaan berat. Apakah itu penggunaan yang baik? Tentu tidak gitu kan. Penggunaan sosial media sekarang itu sangat luar biasa, kemudahan akses yang tidak terbatas ini tentunya mendorong kita untuk berbuat dengan dosa gitu kan. Apalagi nih buat orang-orang yang sering menyendiri, tiba-tiba ya macam-macam lah gitu kan, ibaratnya ya kepo gitu kan dengan rasa ini pertama penasaran coba-coba terus tiba-tiba masuk bablas dah tuh ibaratnya kayak gitu. Terus juga dengan tren yang ada FOMO dengan sosial media atau butuh kepercayaan di validasi dunia ini kan ya namanya anak Gen Z kan pasti FOMO gitu kan, apa-apa dicobain. Tapi apakah konteksnya itu
untuk membangun iman kita pada Tuhan atau justru menjauhkan gitu. Kita juga perlu lihat konteksnya dari ini, dari era digital yang ada. Gitu sih Kak, kurang lebihnya gitu kan. Ya, aku sepakat sih yang teman-teman sampaikan, tapi aku menyoroti betapa smoothnya gitu ya, yang tadi Bu Evi sampaikan gitu, bahwa menjadi hamba dosa di era sekarang tuh kayak nggak terasa kita jadi hamba gitu, karena kita enjoy di dalamnya, karena kita merasa terhibur juga di dalamnya, yang justru itu semakin membuat kita terikat gitu kan. Nah, kayak tadi Kak Dimas juga sudah kasih contoh, kita pasti nggak bisa lepas dari HP. Alasannya banyak hal. Buka Alkitab, kan Alkitab ada di HP ya. Tapi sering sekali itu jadi batu sandungan juga. Yang paling sering terjadi adalah foto roti perjamuan dengan ayatnya gitu kan. Dan langsung di-post lagi gitu kan. Biasanya langsung di-post. Padahal pendetanya sudah angkat tangan ya, tapi dia masih nge-post roti perjamuan gitu. Nah itu ya sering terjadi. Tanya juga itu. Gimana? Ya, aku juga aku sering bertanya-tanya itu ya. Ini mereka pada posting apa roti dan anggur perjamuan, atau apakah sebelum masuk ke gereja itu udah dibagi kah? Sehingga mereka punya waktu. Padahal setahu kalau di gereja kan itu dibagikan dalam suasana sudah dalam bentuk sakramen kan. Ya jadi ini aja sih, mungkin itu setiap perjamuan pasti ada foto itu ya, itu jadi kayak kebiasaan ya, validasi lah kalau kita lagi di gereja gitu. Nah itu yang bungkus-bungkus yang kayak gitu yang serem sih itu. Waduh, kayaknya aku masuk nih, aku juga moto guys. Aku itu ngena banget dengan diriku sebagai anak Gen Z ya, ngena banget dengan refleksiku pada saat itu. Wow, kayaknya perjamuan hari ini sangat tepat sekali, cekrek, tapi langsung disimpan dulu. Tidak langsung biasanya itu ayat-ayat relatable sih Kak, biasanya kan yang ayat-ayat wah saya dapat banget nih dari ayat ini, cekrek gitu upload gitu kan. Mungkin motivasinya untuk membagikan ayat firman Tuhan kepada yang lain gitu, mungkin ya. Bisa jadi ya. Positive thinking. Bisa jadi itu kan gitu. Niatnya seperti itu. Kita tidak tahu lah gitu. Ya mungkin didiain sekali ya, waktu udah pulang ke rumah dilihat lagi fotonya. Ini tadi motivasiku apa ya? Kalau emang bener mau membagikan itu ya pasti ada gerakan Roh Kudus lah akan membagikan foto itu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada, kayak di aja supaya orang tahu aku tadi lagi perjamuan, ya mungkin jangan ya. Belajar untuk mengendalikan diri supaya nggak diperbudak kali, mulai dari hal-hal kayak gitu ya, karena emang lembut banget yang sekarang ini. Nah itu juga yang terjadi ya, kayaknya hamba dosa itu salah satu yang real dengan sekarang adalah ketidakmampuan kita untuk mengontrol di dalam segala hal, tentu ya, khususnya di era digital, untuk membuka situs tertentu gitu kan. Nah kita kayaknya kehilangan kemampuan atas diri kita, itu kan salah satu bentuk nyata dari hamba dosa itu sendiri kan, sehingga banyak orang yang akhirnya hidupnya mengikuti tren, tidak berdasarkan dorongan Roh Kudus, tapi tren apa diikuti, stylenya apa diikuti, sehingga ya terus-menerus ikuti dunianya gitu, tanpa ada kontrol yang jelas di dalam diri, terlebih kontrol Roh Kudus itu sendiri. Itu sih. Iya, aku ya. Jadi bertanya-tanya sih ya. Mungkin sini teman-teman yang di rumah juga atau kita semua di sini ya, pernah nggak sih atau ingat nggak sih kita pernah dengan penuh kesadaran diri berkata, wah aku udah dikontrol banget nih sama teknologi gitu ya. Pernah nggak sih kita merasakan seperti, kalau aku pernah loh ya. Jadi lagi pulang kerja gitu ya, rasanya tuh kalau saya kan istri ya, jadi pulang kerja tuh harusnya ngurusin suami gitu ya. Tapi ketika itu pulang kerja, aduh aku capek, aku rebahan dulu ya. Ternyata rebahannya ngapain? Scrolling. Karena apa? Oh di kantor kan nggak bisa, nggak sempat, jadi ini scrolling. Ternyata scrollingnya sampai lama sekali ya, sampai akhirnya kamu kok malah dikontrol dengan handphonemu gitu ya. Harusnya kamu tuh langsung ngurusin seharian nggak ketemu dengan suami, harusnya kamu langsung ngurusin makanannya, ngurusin macam-macam gitu ya. Tapi malah kamu melakukan hal-hal yang nggak ada gunanya dan menghabis-habiskan waktu. Nah itu, wah itu langsung bangun dari rebahan. Suaminya baik banget, nggak marahin. Lebih apakah penggunaan smartphone ataukah orangnya udah penggunaan dengan bijak. Smartphone itu kan HP pintar, apakah kita sebagai pengguna juga
smart people yang menggunakan juga gitu kan, maksudnya gitu. Penggunaan kan juga harus bijak. Nah, kalau sekarang kayaknya lama-lama juga jadi brain rot kalau kata sekarang, anomali dan lain-lain lah itu. Lagi ngetren itu kan. Jadi ke bawah arus gitu kan, ya mood halus banget gitu sih Kak jadinya kan. Dan Iya, aku jadi inget nih Kak, waktu itu kan aku kan mimpin juga ya Gen Z, dalam kelompok kecil aku mimpin anak-anak Gen Z sampai Alpha kayak gitu, dan ada satu challenge project ketaatan yang kita lakukan bersama, yaitu coba hari Minggu kamu nggak bawa handphone, cuman bawa buku dan oke, kayaknya sinyalku yang agak nggak bagus jadinya. Lancar kok. mana Oh, mana lancar. mana. Lanjut. Jadi bawa buku di gereja untuk mencatat, karena kan mereka ngelihat ya, loh kok Kak Elsa bawa buku catat kayak gitu. Jadi ternyata kebiasaanku itu dinotis kayak gitu. Akhirnya di challenge, ternyata bagi mereka itu satu hal yang sangat sulit kayak gitu. Kayak jangankan tunggu sampai khotbah, masuk aja salaman itu tuh udah kayak handphone mana ya kayak gitu, tuh bukan jadi satu hal apa ya, jadi satu hal yang kayak ya udah kayak gitu, aku ke gereja aku ibadah tapi ya aku juga pengen handphone tuh ada di tangan kayak gitu. Itu satu challenge yang menurut mereka agak sulit ya, tapi bangun kebiasaan itu nggak mudah ya. Jadi ya menurutku aku juga pernah ada di posisi dimana ya handphone tuh ada di tangan ya, sampai aku masuk di dalam sebuah pelayanan digital baru aku ngelihat dan notice bahwa waduh, ternyata memang setoksik ini ya perkembangan teknologi kalau kita tuh nggak bijaksana untuk mengontrol diri kita sendiri. Kalau aku ngelihatnya gitu ya. Ya. Ya, aku ya sepakat sih itu, makanya perlu kebijaksanaan dan tentunya perlu orang-orang yang kayaknya benar-benar sudah apa namanya merasakan dan menyadari kehadiran Kristus gitu kan di dalam hidupnya. Kayak kalau tanpa itu kayaknya mustahil deh, dan sayangnya banyak orang yang tenggelam pada gadgetnya gitu daripada Kristusnya gitu, sehingga ya yang lebih besar adalah gadgetnya. Dimanapun kalau nggak ada gadget nggak bisa hidup ya, kayaknya seolah-olah, dan rela kayaknya kembali umpamanya ketinggalan di rumah HP-nya, rela balik lah di rumah, nanti telat nggak apa-apa, yang penting ambil HP dulu gitu. Nah itu sering terjadi juga kan. Kita dulu kan kalau ketinggalan, tapi malah HP-nya ya Iya makanya. lebih mending HP-nya daripada Alkitabnya gitu. Waduh, ternyata masih opening nih tapi diskusi kita daging semua ya guys, kayak panas banget gitu ya, karena bener-bener relate banget gitu ya. Jadi aku juga semakin melihat secara pribadi bahwa sebenarnya dunia digital itu memang sangat membutuhkan ruang ya yang lebih banyak untuk kebenaran tuh disuarakan dengan lebih keras kayak gitu. Ya karena memang setiap hari kita terus bergumul untuk lepas dari perbuatan dosa, bahkan di dalam dunia digital di era generasi saat ini kayak gitu. Nah mungkin pertanyaanku nih akan lebih reflektif dan juga sedikit deep kayak gitu ya kakak-kakak. Apakah memang sebenarnya kita tuh sudah ngalamin kuasa Kristus yang membebaskan kita? Oke, ya. Aku ya soal apa perkara apakah kita udah ngalamin kuasa Kristus yang membebaskan kita, ya memang itu terlihat dari yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya, nggak cuma hanya perasaan-perasaan. Aku sih udah merasakan kuasa Kristus membebaskan, tapi kalau masih terikat dengan semua kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita akhirnya menjadi hamba atau diperbudak lagi oleh perbuatan dosa, ya berarti kita belum alamin sih. Tapi yang pasti ya, ada satu jaminan sih yang yang aku bilang kita pasti bisa mendapatkan atau merasakan kuasa dari Kristus yang membebaskan itu adalah dengan kita sudah menjadi anak-anak Allah ya. Identitas kita sudah di dalam di dalam Kristus gitu. Jadi kadangkala itu ya, salah satu tanda kita udah ngalamin kuasa Kristus yang membebaskan itu adalah ketika kita berani memutuskan ya kebiasaan-kebiasaan buruk itu, meskipun terasa rugi, terasa sayang, bahkan sampai mungkin sakit gitu ya, tapi tetap aku bisa karena aku adalah anak Tuhan, aku bukan lagi hamba dosa gitu ya. Ada banyak teman-teman anak-anak binaan saya seperti itu ya, ketika sudah kecanduan dan sebagainya dan mereka sadar mereka siapa gitu ya, dan saya bisa melihat mereka memang sedang mengalami ini.
kuasa dari yang dikatakan ini kebebasan dari Kristus, kerelaan untuk mereka lepas dari hal-hal yang buruk itu. Walaupun nanti perjalanan ke depannya ada lagi yang kejadian dengan mereka ya. Tapi ini satu jaminan bagi saya sih melihat ada transformasi juga yang bisa terjadi ya di tengah-tengah naik turunnya kehidupan rohani mereka. Itu sih. Oke, kalau dari aku ini juga tentunya sudah mengalami kuasa pembebasan, kekuasaan Tuhan yang membebaskan, karena kita kan sudah ditebus dengan darah Kristus yang mahal gitu kan. Dan tentunya menjadi jaminan untuk dosa tidak berkuasa atas hidup kita tidak berkompromi dengan dosa gitu kan. Maksudnya ya, kalau dulu kita mungkin mudah jatuh dalam dosa, tapi sekarang kita lebih berani berkata tidak pada dosa gitu kan, bukan yang tiba-tiba jatuh terus. Bukan berarti kita juga terus tidak bisa tidak bisa melakukan dosa, karena kita masih hidup dalam tubuh dan kita gitu kan. Kita masih bisa bisa jatuh dalam dosa, tapi untuk kita bangkit atau recovery dari dosa itu membutuhkan waktu yang cukup singkat gitu. Enggak yang kayak dulu, kayak mungkin kalau aku dulu jatuh dalam dosa mungkin bisa seminggu itu baru bisa recovery gitu kan. Tapi sekarang setelah bisa bangkit itu ya udah terbuka dengan Tuhan. Aku habis jatuh dalam dosa nih, mengaku dengan kerendahan hati gitu kan. Kalau menyatakan diri jika diriku itu lemah gitu, bukan berarti diriku baik atau kudus gitu kan. Mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, karena kita kan anak-anak Tuhan gitu, anak kesayangan Tuhan gitu. Pasti Tuhan ketika kita bicara kayak gitu, Tuhan menyatakan kasihnya pada kita gitu. Itu sih kan. Ya, dari Kak Dimas tadi yang menunjukkan bahwa kita masih jatuh dalam dosa, aku semakin yakin kalau Yesus itu membebaskan kita, itu membebaskan roh kita gitu, memerdekakan roh kita. Yang tadinya roh kita juga terbelenggu di dalam dosa, sehingga kedagingan itu lebih muncul gitu ya, lebih besar, lebih terdorong untuk melakukan hal-hal yang manusiawi itu yang dosa. Nah, tetapi karena Kristus telah membebaskan dan membebaskan roh kita, roh itu lebih besar yang mendorong daging kita untuk bisa melawan segala dosa-dosa itu sendiri. Dan aku yakin aku sudah merasakannya gitu ya. Tapi juga itu by proses akan terus terus untuk berusaha gitu ya, berusaha untuk menunjukkan dalam perilaku, dalam pikiran, dalam tindakan, dalam ucapan dan segala macamnya. Tapi intinya keyakinan itulah yang harus kita miliki sih, karena kalau kita masih ragu kayaknya juga berat juga ya. Akhirnya kita masih bergumul juga, terus berperang dalam diri kita sendiri gitu ya. Nah, itu yang akan repot gitu. Itu sih. Oke, ya betul banget. Aku setuju, Kak. Aku setuju banget dengan argumen dari kakak-kakak, cuman ada dua hal yang aku soroti supaya teman-teman juga bisa lebih mudah memahami bagian ini. Terkait yang pertama, bahwa kalau kita menerima Kristus secara hukum, memang kita sudah tidak lagi menjadi hamba dosa, dan Kak Ray juga mention terkait roh ya. Dari Roma 8 ayat 2, sudah sama-sama kita tahu bahwa roh itu memberi kita hidup yang telah dimerdekakan di dalam Kristus. Dan bagian kedua, bahwa meskipun secara hukum kita sudah bebas, nah ini yang selalu kita perlu untuk sadari dan akui, bahwa dalam kehidupan kita perjuangan untuk melawan dosa itu tetap ada ya, karena kita harus mengakui bahwa kedagingan kita itu masih melekat di dalam kehidupan kita. Nah, ini poin yang sangat aku syukuri, bukan kedagingannya kayak gitu ya, tapi tentang kuasa Kristus yang dia tuh bukan cuma kasih kita kebebasan atas hukuman dosa, tapi dia juga berikan kita kuasa untuk melawan dosa kayak gitu. Dan kuasa itu diberikan melalui Roh Kudus. Di dalam Galatia 5 ayat 16 sudah jadi sebuah dorongan ya, bahwa Roh Kudus itu ada untuk membuat kita tidak menuruti keinginan daging. Jadi ya, kita yang sudah menerima kuasa Kristus ini ya pasti sudah bebas dari perhambaan dosa, tapi kita juga butuh untuk terus-menerus memilih hidup dalam pimpinan Roh Kudus, bukan pimpinan daging. Dan aku tahu ini bukan jalan yang gampang seperti yang aku bilang ini ya, karena kadang ngomong itu sangat mudah sekali ya teman-teman, tapi dalam aplikasi kehidupan aku mengakui secara pribadi itu sangat susah kayak gitu. Tapi faktanya bahwa
Sulit bukan berarti nggak bisa, guys. Karena banyak orang Kristen yang sudah membuktikan bahwa mereka bisa karena Kristus. So, kalau kalian mau mencoba, kalian juga pasti bisa. Kalau aku, Amin. amin. Iya. Oke, ya, aku ya tadi yang disampaikan oleh Kak Elsa emang penting banget sih ya untuk anak-anak muda sekarang gitu ya. Ya kalau bilang ya kan aku nggak mampu, aku masih manusia gitu ya. Tapi ya percaya itu tadi Roh Kudus yang di dalam dirimu itu ada dan pasti akan selalu mengingatkan walaupun kadang suaranya menjadi kecil karena suara-suara yang lebih besar dari keinginan-keinginan kita atau suara-suara dari luar itu menjadi lebih besar karena kita sendiri tidak punya akar yang kuat ya dan tidak punya pemahaman yang mendalam tentang identitas kita di dalam Kristus gitu. Jadi seringkali kita anak-anak muda gitu ya suka atau masih suka didefinisikan oleh tren-tren yang terjadi di luar sana. Nah, itu yang kadang-kala bersuara lebih kencang daripada daripada yang seharusnya bagaimana kita hidup ya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini memang jadi pergumulan sehari-hari. Ya kita akan sama-sama saling mendukung harusnya ya. Kalau Kak Esi Welviana tuh bilang ya kalau kita udah benar-benar ngalamin kuasa Kristus yang membebaskan kita ya kalau kita udah ngalamin ya kuasa Kristus yang membebaskan kita ketika kita tidak menuruti keinginan duniawi sekalipun prosesnya nggak mudah gitu ya. Jadi pasti Tuhan akan tolong orang-orang yang sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin, Kak Esi. Thanks sudah diingatkan. Nah, Ya tadi siapa Mas nih, duluan, Kak? silakan. Tadi Mas duluan, nggak apa-apa. Kalau ini juga nambahin gitu kan, ya anak-anak muda sekarang itu masih yang mencari validasi lah gitu kan, maksudnya mereka masih kayaknya apa yang ada di dunia ini lebih mengasihkan pada yang ada di daripada firman Tuhan gitu kan. Mereka masih berkompromi itu dengan standar yang di anak itu seperti anak-anak zaman sekarang gitu. Rata beberapa anak saya juga membina beberapa anak itu, mereka juga masih yang aduh tujuan hidupku apa sih itu Tuhan ciptakan tuh di sini gitu kan, masih yang mereka mencari-cari gitu kan, kadang terbawa arus duniawi itu, kadang ya apakah arus duniawi ini tidak salah gitu ya, dilihat dari tujuannya gitu kan, apakah dia membangun kita pada firman Tuhan atau tidak gitu kan, atau menjauhkan firman Tuhan gitu kan. Kayak banyak anak-anak yang tersesat gitu dalam hal itu gitu kan, apalagi di kota metropolitan kita ini gitu kan. Ya agak macet-macet di tempatku atau hanya aku aja? Putus. Ya aku juga. Kak Dimas agak Ya, agak putus-putus tadi, jadi agak kurang mendengar. Tapi ya, it's okay. Nah, menurutku sih, aku tadi ya nyambung dari WF juga berbicara soal identitas gitu, karena identitas ini kayaknya yang akan mendorong gitu kan seseorang melakukan sesuatu ya, kayak contohnya kita di Indonesia inilah kita punya identitas KTP. Nah, karena kita punya KTP, kita bertanggung jawab berperilaku dan mentaati hukum yang berlaku di Indonesia, karena kita sadar kita orang Indonesia punya KTP Indonesia ya, meskipun berat mungkin segala macamnya, tapi kita berusaha mentaati gitu kan. Demikian juga identitas di dalam Kristus, ketika kita sadar gitu ya bahwa Kristus membebaskan kita dan memberikan identitas yang baru, kita juga akan terus berusaha sesuai dengan ya yang Yesus berikan, bahwa kita manusia merdeka, kita sudah dibebaskan, dan itu yang akan terus menolong kita kesadaran akan identitas kita yang baru itu sih. Amin. Mau bertanya ya, sekarang kan anak-anak muda nih, apalagi Gen Z kayak saya sendiri ini kan, mereka terkadang kayak upload story Instagram itu dengan ayat-ayat ya kayak tadi memfoto perjanjian kediaman kudus story gitu kan, mereka mengupload ke sosial media gitu, terlihat wah ini harus ke gereja mungkin gitu, wah datang tadi beribadah gitu kan, apakah dengan hal ini itu bisa menjadi tanda dia sudah dibebaskan atau dia cuman ya
pura-pura atau bagaimana gitu. Sebenarnya apa sih yang jadi bukti nyata jika kita itu sudah hidup dan dibebaskan dari hamba atau dosa gitu. Ya, aku dulu ya teman-teman. Sebetulnya itu bisa jadi tanda, tapi bukan jaminan bahwa dengan posting atau dengan update story ayat-ayat Alkitab, dia sudah dibebaskan gitu. Tapi itu bisa jadi tanda, tapi bukan jaminan. Itu sih yang aku highlightkan. Kenapa? Karena ya setiap orang bisa, apalagi di dunia digital sekarang, seseorang bisa membentuk brandingnya sebaik mungkin gitu. Karena ya kemudahan akses yang diberikan di dunia sekarang gitu. Nah, yang menjadi tanda utama bahwa dirinya itu sudah dibebaskan adalah menurutku juga dari buahnya sih, bagaimana dia secara terus-menerus konsisten, apakah konsisten melakukan tersebut atau mut-mutan, kalau moodnya lagi baik, kalau ayatnya doang lagi relate diposting, tapi kalau nggak relate nggak diposting gitu, atau seperti apa. Nah itu yang akan menunjukkan dia benar-benar sudah bebas atau enggak dari konsistensinya menurutku sih. Itu yang ku soroti teman-teman. Oke, thank you Kak Rey. Kalau aku melihat ada 3 hal ya yang perlu ditekankan terkait yang pertama bahwa bentuk nyata dari hidup yang sudah dibebaskan itu pasti hidup kita menunjukkan adanya pergeseran fundamental ya di dalam hasrat hati. Contoh, mungkin sebelum kita mengenal Kristus, kita tuh orangnya serakah, mementingkan diri sendiri, egois kayak gitu ya. Tapi setelah mengenal Kristus, kita punya keinginan untuk melayani orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Nah, ini tuh sebagai bentuk nyata kita sebagai hamba kebenaran yang seperti Paulus katakan di dalam Roma 6 ayat 18. Teman-teman bisa lihat sendiri aja di dalam Alkitab masing-masing. Yang kedua terkait adanya buah Roh Kudus yang tadi juga dimention oleh Kak Rey kayak begitu ya. Jadi aku melihat bahwa Alkitab sudah menjelaskan bahwa Roh Kudus itu yang ada di dalam orang percaya pasti akan menghasilkan buah, nggak mungkin enggak. Jadi buah ini adalah bukti dari internal dan juga eksternal dari sebuah transformasi yang terjadi. Dan buah yang dimaksud itu adalah buah roh yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 terkait rendah hati dan sebagainya kayak gitu. Dan yang terakhir tidak ada lagi siklus dosa dan keputusasaan. Jadi teman-teman, hidup yang dibebaskan dari perhambaan dosa itu tidak berarti kita udah nggak pernah berbuat dosa lagi. Kita masih bisa jatuh, namun perbedaannya ada di respon terhadap dosa tersebut. 1 Yohanes 1 ayat 9 dengan jelas mengatakan bahwa jika kita mengaku dosa, maka ia adalah Allah yang setia dan adil, dan ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini bentuk nyata ya dari hidup yang tidak lagi dikuasai dosa tetapi oleh anugerah Tuhan. Jadi secara singkat, hidup kita tuh sudah dibebaskan dari dosa, tapi memang hidup bukan hidup yang sempurna kayak gitu ya. Tapi di dalam perubahan hidup itu ada arah yang jelas. Arahnya tuh sudah tidak lagi menuju kepada tawaran dosa, yaitu kehancuran, melainkan menuju kekudusan dan juga hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Iya. Aku begitu. Iya, amin, amin. Kak apa? Ada aku terlalu semangat ya kan? Iya, ya. Ya, bisa jadi satu tulisan renungan pendek ini, Kak. Gak apa-apa, tapi emang benar sih, landasan firman Tuhan itu yang seharusnya menjadi arah ya bagi kita untuk bisa melihat bagaimana tuh kita bisa dibebaskan dari perbudakan dosa ya, khususnya pada era digital ini. Nggak mungkin kita akan cari jalan sendiri ya, pasti harus kembali kepada firman Tuhan dan cari jalan sesuai dengan yang dikatakan firman Tuhan gitu ya. Jadi tapi tadi sempat baca-baca waktu persiapan ini ya, waktu persiapan Sabda Youth ini juga ada hal juga yang bisa kita tes ya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa pada era digital ini ya. Itu ada yang satu tuh, ini dalam dunia digital ya. Berdasarkan tadi firman Tuhan yang udah disampaikan. Jadi yang pertama ada tes motivasi postingan ya. Kita sendiri ketika posting itu harus tahu dulu tujuan kita apa, mau memberkati atau cari validasi gitulah. Lalu yang kedua itu ada tes gimana reaction kita ketika mungkin kita nggak diperhatikan atau nggak dapat like banyak, nggak dapat komen banyak, tetap punya damai sejahtera atau kecewa gitu ya. Lalu mungkin tes konsumsi konten juga gitu ya.
apakah setiap konten yang kita post atau konten yang kita perhatikan itu membawa kita semakin mendekat kepada Kristus atau malah justru semakin menjauh gitu ya. Ini kan sebenarnya tes-tes sederhana yang bisa kita lakukan dengan sengaja ya sebagai anak-anak Tuhan ketika kita dalam dunia digital. Tes waktu juga gitu ya. Waktu-waktu yang kita pakai untuk berada di dunia digital lebih membangun iman kita atau menguras iman kita ya, meruntuhkan iman kita. Nah, ini pasti tanda-tandanya kelihatan jelas. Atau tes kebebasan untuk nggak tergoda ngeklik itu kan sebenarnya kalau kita masuk ke dalam itu sebenarnya tujuannya kita mungkin cuma hanya sekali gitu ya, tapi habis itu ini kepanjangan yang ngeklik yang lain sehingga akhirnya jadi kecanduan di situ. Dan juga itu tadi yang benar, tes buah kehidupan ya, apakah buah roh kita akan kelihatan, orang semakin merasakan kita di dunia digital menjadi berkat atau enggak. Nah itu semua anak-anak muda, bahkan saya sendiri ya, bukan anak muda lagi ya, tetap harus lakukan tes itu ya berdasarkan firman Tuhan dan dengan sengaja melakukan tes kehidupan saya di era digital. Itu. Kalau dari aku sih itu sih gak bentuk nyata. Menurutku itu sih meninggalkan manusia lama dan tidak berkompromi dengan kita gitu kan. Nanti itu bukti nyata dan buahnya nanti ya dari perbuatannya, tindakannya, apakah dia masih yang berkecimpung ya dalam hubungan yang sama atau udah tidak gitu kan. Tetap ya maksudnya tetap nyaman di dalam dosa atau nyaman di dalam Tuhan gitu. Tentunya itu yang perubahan yang dapat atau dampaknya kelihatan signifikan yang bisa dilihat di mata gitu. Terus juga dari ini kan tidak mencari validasi dari manusia, tapi dari Allah gitu, tidak mempunyai hal duniawi lagi gitu kan. Hidup untuk Allah, bukan hidup untuk diri sendiri, tubuh dipermuliakan untuk Allah, bukan untuk Tuhan sendiri itu. Terus juga penggunaan sosial media dengan algoritma yang macam-macam gitu, semakin kita klik semakin dalam, algoritmanya bukan akan muncul terus gitu. Itu ya ibaratnya kayak algoritma sosial media tuh yang sekarang tuh kayak gitu kan. Jadi semakin kita klik semakin dalam dan semakin terus muncul gitu. Kalau kita semakin itu juga bablas ngeri lah gitu, maksudnya tetap harus membatasi diri gitu kan ketika kita bersosial media gitu kan. Tentang informasi sosial media, pengolahan bijak itu ya yang penting. Iya. Tadi waktu latihan kan sempat ada satu pertanyaan yang saya sampaikan, kalau misalnya handphone. Oh sorry, saya nggak lihat yang mengacungkan jari. Lanjut. Ya cuma pertanyaan, mungkin jadi pertanyaan penting sih buat yang teman-teman di rumah atau yang lagi nonton ini ya. Kalau misalnya kita nggak lagi diperbudak oleh dosa dalam dunia digital ini, berani nggak kita ngasih handphone kita, nggak usah kunci-kunci handphone kita, asal jangan ada rekening segala macam di sana ya. Lalu orang dengan bebas bisa melihat apa yang menjadi isi handphone kita, berani nggak? Itu aja sih. Ya aku ya berani kayaknya. Ya tapi gini sih, salah satu bukti juga adalah kesiapan kita untuk dikoreksi, karena di era digital ini kan orang bebas bercakap ya kepada kita, memberi komentar. Nah, apakah kita bisa melihat sisi positif dari komentar itu, atau justru kita hanya anggap itu komentar toksik? Kalau yang sekarang kan cenderung seperti itu, orang yang nggak setuju kita anggap toksik, yang setuju kita anggap relate dengan kita dan mendukung kita. Nah, tapi kita tidak bisa melihat sisi-sisi lain, apakah komentar negatif ini karena benar-benar dia yang toksik, atau memang ini salah satu cara untuk menegur dan membentuk kita. Nah, orang yang kalau sudah dibebaskan itu bisa terbuka terhadap kritikan, terhadap masukan, terhadap komentar negatif gitu. Nggak melulu menganggap itu benar-benar negatif yang harus dibuang, ditolak mentah-mentah gitu. Nah, itu sih di era sekarang ini juga salah satu bukti nyata ya. Oke, aku nambahin sedikit ya Kak. Aku mungkin lihat dari POV Jinsip ini ya. Jadi memang kalau aku ngelihat tuh di media sosial tuh kadang kita takut untuk ditolak ya, takut diperbudak oleh opini orang lain. Jujur saja, aku nih orang yang Gen Z yang sedang memproduksikan konten-konten rohani kayak gitu. Dan memang konsekuensi yang sudah harus aku terima adalah mungkin banyak orang yang tidak setuju dengan aku, kayak
teman-temanku kayak mungkin ada beberapa yang kayak, aduh ini anak terlalu frontal banget nih soal kerohanian kayak gitu. Jadi mulai ambil batasan kayak gitu. Tapi ada satu hal yang menarik ya, bahwa memang aku mengakui kakak-kakak dan teman-teman semua yang lagi nonton, pertama kali aku memulai untuk mengaplikasikan, membagikan kebenaran di dalam media sosial, aku menciut. Dan itu fakta, apalagi Gen Z kayak gitu ya. Dimana teman-temanku mungkin posting sesuatu hal yang lebih menarik terkait apa namanya beauty vlogger lah, apa ada hal-hal yang lebih menarik gitu lah ya, yang lebih buat orang tuh interest kayak gitu. Aku malah posting terkait kerohanian kayak begitu. Aduh, Mbak Elsa nih memang agak unik kayak gitu. Tapi ini yang membuat aku semakin semangat berkobar kayak gitu ya. Kayak melihat bahwa ternyata generasiku, bahkan generasiku ke atas ya, Alpha dan sebagainya, ruang mereka tuh sudah semakin besar di dalam media sosial, tetapi yang terjun itu kebanyakan bukan mereka-mereka. Akhirnya mereka tuh melihat bahwa oh ini cuman virtual orang tua yang lagi menggurui kayak gitu. Dan itu fakta ya. Aku mencoba untuk kasih beberapa ke adik-adik binaanku, kasih maksudnya kayak apa istilahnya resort gitu lah ya, buat mereka ngisi kayak gitu ya. Ternyata memang bagi mereka ya skip kayak gitu ya, apalagi cuma tinggal satu kali naik sudah kayak gitu. Nah itu satu hal yang challenging banget buat aku secara personal untuk bagaimana mengemas kebenaran supaya nggak langsung di skip kayak gitu. Jadi ya memang sangat wow kayak gitu ya, penggunaan media sosial yang sehat dan memberkati ini. Berusaha sekali ya untuk followersku yang mengikuti aku tuh kayak, kamu tuh bukan cuma dapat postingan cantik doang dari aku, tapi kamu bisa dapat bisa dapat kebenaran yang aku pelajari, dan aku juga pengen kamu tahu kayak gitu. Itu sih. Jadi setiap kali mau update status harus doa dulu nih ya. Wah. Doa dulu ya. Iya sih itu. Kalau pengemasan konten pasti harus doa dulu, Kak. Bahkan sudah disiapin jauh-jauh hari. Iya, nggak impulsif aja gitu ya. Ya menarik sih ya. Jadi memang bersyukur sih tadi untuk setiap sharing gimana caranya supaya kita berdasarkan firman Tuhan terutama ya, untuk kita bisa lepas dari perbudakan dosa. Tapi lagi-lagi ya, selama kita hidup di dunia ini ya, dosa itu akan selalu menggoda kita. Nggak mungkin dia nggak akan tinggal diam. Oh dia sudah mau membebaskan diri dari perbudakan dosa, udah dia nggak gue ganggu, nggak gitu ya. Bahkan mungkin jadi challenge bagi dosa ini ya, untuk menantang orang-orang yang sudah punya komitmen itu. Dan masih sangat mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan juga bisa aja tergoda. Nah, kalau sudah tergoda ya, akhirnya bahayanya kalau kita kembali menjadi terikat dan akhirnya kembali lagi menjadi hamba dosa. Nah, menurut teman-teman semua ya, kita ngobrolin deh ya, sharing ya. Adakah cara supaya kita nggak kembali lagi menjadi hamba dosa? Ya, boleh share nih pengalaman juga teman-teman yang lain. Kalau menurutku sih, hal simpelnya adalah mencari teman bertumbuh atau untuk bertumbuh gitu kan, teman-teman ini bertumbuh itu sangat penting, karena di mana kita berada, lingkungan itu sangat mempengaruhi kehidupan kita gitu kan. Kalau teman-teman kita baik, kita bertumbuh, itu kita berani terbuka dengan dosa bersama dengan yang lain gitu kan, itu berarti kita mengutuk dosa gitu kan, bukan berarti kita kayak bukan aib atau apa, tapi kita mengutuk dosa agar kita tidak berbuat dosa lagi. Nah, ya benar kata Kak itu tadi, berarti menanyakan besti gitu kan, mencari teman yang bertumbuh. Dan tentu sebagai teman itu kita juga harus mensupport teman kita gitu kan, bukan ketika dia jatuh ya dosa lagi, jatuh lagi, bukan kayak gitu, tapi yuk kita bangkit, kita bareng-bareng bertumbuh gitu kan, saling menguatkan satu sama lain, tidak hidup dengan sendiri gitu kan. Karena kalau kita hidup dengan sendiri itu yang patut diwaspadai, karena dari kita sendiri itu dosa muncul gitu kan, ibaratnya kan seperti itu ya. Dengan kita berkomunitas, kita berkehidupan dengan teman-teman kita yang baik, kita akan sama-sama cara iman kita juga bertumbuh gitu kan, mana kita baik. Itu sih kan. Ya, aku ya teman-teman nambahin. Sepakat sekali sih, kalau memang benar komunitas itu sangat membantu. Terlebih aku masih percaya bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita sudah menjadi hamba kebenaran,
Kalau kita mau supaya kita tidak lagi jadi hamba dosa, ya hindari pergaulan itu. Nah, aku sendiri punya pengalaman terkait hal itu. Jadi memang teman-temanku, ya aku nggak mau menghakimi, tapi yang jelas teman-teman nakalku dulu lah zaman-zaman SMA itu. Di zaman kuliah, meskipun aku sudah kuliah teologi pun, aku masih bergerombol dengan mereka, masih nongkrong gitu kan dan segala macamnya. Tapi pada akhirnya beberapa tahun ini sudah hampir 2 tahun aku tidak lagi nongkrong dengan mereka, dan cukup signifikan perubahan yang kurasakan sendiri karena ketika aku nongkrong dengan mereka memang besar sekali godaannya dan cenderung aku akan jatuh lagi. Nah, daripada aku tidak bisa menghandle gitu ya, ya lebih baik aku minggir gitu. Nah, ada kalanya ada orang-orang tertentu yang memang bisa menghandle itu, tetap nongkrong tapi tidak jatuh gitu, ada. Tapi kalau kita memang tahu diri kita akan jatuh, ya lebih baik menghindarkan itu, teman-teman. Nah, banyak orang yang terjebak bahwa wah, aku kan bisa menjadi terang bagi lingkungan yang gelap. Nah, itu justru bahaya karena belum tahu kapasitas diri, kemampuan diri seberapa besar, keteganannya. Betul sih, bersama Kristus pasti kuat, tapi kalau kita sendiri masih bergumul, ya lebih baik jangan gitu kan, jangan mencobai gitu kan. Nah ya, lebih baik menghindar. Itu sih sedikit sharing juga teman-teman. Oke, kalau dari aku langkah praktis yang bisa aku bagikan, yang pertama yaitu wajib banget ya bangun dan jaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Tadi kalau Kak Rey sama Kak Adimas bahas terkait komunitas, kalau aku bahas terkait personal, teman-teman. Jadi kita butuh untuk membangun hubungan pribadi yang dalam dengan Tuhan, baca firman, mendalami, kemudian aplikasikan. Karena pengetahuan tanpa aplikasi itu omong kosong. Cuman tahu doang tapi nggak ngelakuin kayak gitu. Dan pertobatan tanpa adanya relasi dengan Tuhan itu sia-sia. Jadi ayo bangun jam doa yang intens, paksa dirimu untuk bangun habit yang benar. Kalau kamu bisa bangun habit yang nggak benar, ayo ganti itu dengan paksa dirimu bangun habit yang benar. Karena kebiasaan itu dibangun bisa terjadi karena kamu mencoba dan mencoba terus. Yang kedua terkait isi hidupmu dengan hal-hal yang membangun ya. Cari persekutuan dengan orang percaya lainnya kayak gitu. Kalau ini aku nggak akan memperdalam karena bagiku tadi Kak Adimas dan juga Kak Ray sudah mempertajam terkait komunitas. Jadi aku masuk ke bagian yang terakhir yaitu jauhi sumber-sumber godaan. Nih, anak muda mention bagian ini bahwa kita tetap harus hati-hati dan bijaksana ya. Menempatkan diri di tengah-tengah godaan secara sengaja itu tindakan yang sangat berbahaya. Jadi kalian perlu, dan aku juga belajar bagian ini ya, dari hasil perjalanan imanku, identifikasi dan hindari pemicu dosa tuh harus. Jadi kenali apa saja yang sering memicu kita untuk jatuh ke dalam dosa. Apakah itu mungkin tontonan tertentu, pergaulan yang salah, apalagi K-drama kan sekarang lagi wow menunjukkan sisi-sisi gaya berpacaran yang vulgar gitu ya. Dan semua tuh kayak oh my god itu bagus banget. No guys, itu nggak bagus kayak gitu. Coba belajar, tempatkan kayak gitu ya tertentu tuh hal itu. Berdoa minta hikmat Tuhan supaya pemicu-pemicu ini tuh bisa kamu kontrol kayak gitu. Kemudian yang kedua, isi pikiranmu dengan hal yang positif, teman-teman. Paulus aja menasehati dengan keras di dalam Filipi 4 ayat 8 terkait mengisi semua kebajikanmu dengan pikiranmu dengan hal-hal baik, kebajikan dan sebagainya kayak gitu. Jadi coba dengan sengaja mengarahkan pikiran kita pada hal-hal yang benar. Kita menutup pintu bagi pikiran-pikiran dosa kita dan mensengajakan untuk mengarahkan pikiran-pikiran kita kepada hal-hal yang benar. Kalau aku kayak gitu, Kak. Amin, amin lagi. Iya. Kalau dari Kak Elsa ini ya, kok Kak Elsa? Dari Kak Esi ini dikatakan setuju Kak Elsa, kebiasaan yang baik membuat diri kita menjadi baik. Tadi di atas juga Kak Esi juga mengamini ya bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dengan siapa kita bergaul akan menentukan seperti apa diri kita. Kalau misalnya kita sendiri sudah punya kekuatan untuk say no terhadap hal-hal yang akan membuat kita terperangkap terus dalam perbudakan dosa ya. Sebenarnya kita mau masuk ke lingkungan manapun ya, ketika kita sudah punya integritas yang kuat berdasarkan firman-Nya dan kita sendiri hidup di dalam dasar identitas kita di dalam Kristus dengan pengetahuan yang benar dan kesadaran diri yang tinggi ya. Bahkan kita bisa menjadi satu dampak yang baik bagi lingkungan
yang kita bilang lingkungan yang buruk itu seperti itu ya. Jadi ini ada catatan menurutku ya, karena kalau misalnya kita terus menghindari dan memilih-milih ya, kalau emang kita masih merasa lemah di situ ya hindari gitu ya. Tetapi ada kalanya mungkin kita perlu juga anak-anak muda ini ya minta kepada Tuhan, Tuhan aku ingin masuk kepada teman-temanku yang masih lemah ini, tolonglah aku dengan semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada aku, kekuatan yang sudah Tuhan berikan kepada aku, untuk sekarang aku bisa menjadi dampak yang baik bagi teman-teman ini ya. Asal kita sudah bilang say no terhadap hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Berani nggak say no? Itu. Mas nggak mau bertanya. Gimana Kak Dimas? Gimana Kak Dimas? Oh, mau nanya dong Kak. Kan ini kan dengan dosa gitu kan, pentingnya identitas. Apakah kan kadang tuh ada anak-anak muda yang zaman sekarang itu mereka tidak mau berkomunitas dengan alasan apa ya? Mereka merasa dengan diri sendiri merasa baik gitu kan, merasa tidak apa-apa gitu kan. Dan mereka juga itu juga kata-kata kepahitan dengan komunitas gitu juga. Sebagai kita itu bagaimana kita respon mereka gitu kan, menanggapi respon mereka, apalagi dengan tumbuh sama-sama dengan tumbuh gitu kan, kayak kita tumbuh secara iman gitu kan. Ada yang mau jawab itu kayaknya tadi. Ya, kayaknya serupa dengan pertanyaan Nikos ya, masih sejalan gitu. Berbicara tentang kubu-kubuan juga, ini kan sering terjadi, dan kehilangan keteladanan di dalam komunitas Kristen terlebih gitu kan, sehingga anak-anak muda males untuk nggak usah ke gereja lah, toh aku juga masih berbuat baik. Terlebih kalau di era media sosial sekarang banyak sekali ajaran yang penting berbuat baik aja deh gitu, nggak usah ngurusi agama. Itu kan juga rame banget kan yang seperti itu. Nah itu jadi tantangan tersendiri sih untuk kita ya, terlebih supaya kita menyadarkan mereka. Nah aku mau menyoroti sedikit tentang yang kita diskusikan tadi kan, yaitu peran kerja Roh Kudus. Nah, Bu Evi juga sudah mention tadi, berdoa dulu, minta pertolongan Roh Kudus ya. Kalau Roh Kudus itu yang menggerakkan ya, kita pasti bisa menarik mereka juga. Dan sempat tadi Kak Elsa juga sedikit sharing kan, bahwa anak-anak komunitasnya meneladani apa yang Kak Elsa sudah lakukan. Nah, itu menjadi peringatan bagi kita bahwa yang paling penting di dalam komunitas anak muda adalah keteladanan memang gitu kan. Ya, dimulai dari siapa? Dimulai dari kita gitu kan. Kalau kita sekarang yang nonton sekarang saat ini 9 ya. Minimal 9 orang membawa perubahan di dalam gerejanya, di dalam komunitasnya masing-masing aja, ya pasti akan besar juga gitu, berlipat kali ganda juga kan. Setidaknya 18, dari 18 berlipat lagi gitu dan seterusnya. Jadi harus mulai dari kita sih, nggak usah pusing dengan orang lain. Kalau kita sekarang sudah sadar, ya ayo kita lakukan gitu. Jangan lihat orang lain. Itu sih menurutku. Gimana menurut kalian? Ya, aku mau menambahkan Kak. Sebenarnya kadang itu kita nggak bisa memukul sama rata bahwa mungkin saja memang orang tuh tidak mengetahui terkait peran komunitas yang benar itu seperti apa. Jadi sebagai orang yang memahami atau kita mungkin mengetahui tentang kebenaran itu harusnya seperti apa, jangan takut untuk tampil beda dengan orang lain. Aku selalu belajar dan juga mendorong diriku berani menyatakan kebenaran, walaupun orang nggak setuju dengan argumenku, ya nggak apa-apa. Yang penting aku kasih tahu kebenarannya dulu. Dan ini memang juga aku rasakan ya, apalagi aku terjun dalam pelayanan yang menyentuh langsung dengan generasi saat ini. Bahkan mereka nggak mau ke gereja kalau temannya itu nggak datang sama mereka. Itu kurang kubu-kubuan apalagi coba. Tapi bagian-bagian itu yang perlu dijamah lebih jauh. Kita nggak bisa langsung ngejudge mereka, nggak bisa langsung kayak, oh pergaulan mereka tuh nggak baik dan sebagainya. Nggak bisa. Penjangkauan generasi zaman sekarang tuh tidak sekaku itu.
Jadi belajar untuk menyentuh hati, masuk di dalam pergumulannya. Kenapa sampai kamu nyaman sama komunitas ini? Ternyata circle kamu aja di bagian ini. Ternyata ada beberapa hal yang menimbulkan, kayak tadi teman-teman juga udah sempat sharing terkait kepahitan hati dan sebagainya. Nah, peran kita tuh sebagai itu, mendatangkan kebenaran supaya mereka mencicipi bahwa wow, ternyata komunitas Kristen itu memberikan aku dampak perubahan signifikan dan aku merasakan dampak perubahan dari komunitas Kristen. Makanya aku pengen supaya teman-teman yang lain juga merasakan. Kalau aku kayak gitu, Kak. Amin. Ayo, Bu Evi. Enggak, amin. Oh, amin aja. Singkat padat, amin, guys. Yang dikatakan Dimas itu apa fenomena saat ini terjadi ya di tengah-tengah anak-anak muda. Mereka berkata aku baik-baik aja ya, justru dengan aku menyendiri, tidak perlu komunitas, malah bisa menjaga hidupku tidak terarahkan kepada hal-hal yang berbahaya gitu ya. Itu sih. Nah, ini yang justru harus kita karena itu salah satu bentuk perbudakan dosa juga ya. Karena Tuhan kan nggak suka kita hidup sendirian menjadi antisosial juga kan ya. Nah, gimana kita anak-anak muda bisa hadir di mana mereka ada gitu ya. Kita mentor-mentornya bisa hadir di mana mereka berada. Kalau mereka lebih suka secara digital ya hadirkan dulu secara digital, nanti pasti mereka akan rindu juga untuk bisa secara nyata punya koneksi dengan kita. Itu sih. Ya, itu PR besar bagi mentor-mentor anak muda. Ya, waktu terus berjalan teman-teman, sebetulnya kita harus akhiri, tapi ada satu pertanyaan yang menarik dari Kak Nikos terakhir yang mungkin boleh kita diskusikan sebelum kita berpisah ya. Nah, Kak Nikos mempertanyakan, setelah nyaman dengan komunitas gereja, step berikutnya apa ya? Kalau nyaman doang, ntar pas gak nyaman kabur gitu kan. Nah, kalau menurut kalian gimana nih untuk kita boleh kembangkan nih? Nah, kalau aku sedikit ya teman-teman, nanti teman-teman boleh tambahkan. Nah, nyaman dengan komunitas, step berikutnya ya perawatan gitu ya menurutku. Ya dirawat gitu kan. Ya supaya mereka terlibat. Jadi kan mereka selama ini kita jaga nih supaya nyaman dulu. Nah, step berikutnya ya libatkan mereka supaya mereka aktif juga sehingga ada multiplikasi juga di dalamnya ke depannya. Nah, itu sih. Itu yang terkadang suatu komunitas kekristenan atau suatu gereja yang luput. Mereka hanya merawat, menumbuhkan, tapi tidak melibatkan. Itu sih. Oke, kalau aku menambahkan dikit aja, yaitu selama perjalanan pelayananku sejauh ini, nyaman itu tidak menjamin ya, tidak menjamin orang tuh bertumbuh dan sebagainya kayak gitu. Tapi satu hal yang paling menjamin yaitu kasih dia kebenaran firman Tuhan. Jadi di dalam komunitas tuh jangan cuman kayak buat fun doang atau buat dia stay nyaman doang, tapi dia dikasih makan kebenaran firman itu supaya dia tahu mana yang benar. Kalau aku melihatnya dari sisi itu sih, Kak. Ya. Sudah. Aku sih kalau dia udah nyaman ya jangan bikin dia kenyamanan, bahaya gitu ya. Jadi harus anak-anak muda ini kalau terlalu nyaman mereka juga nggak betah gitu ya. Mereka harus dikasih challenge supaya mereka bisa melihat mereka punya arti dan punya kontribusi yang berarti di dalam pelayanan di gereja. Jadi ciptakan banyak lowongan lah untuk mereka ya, tanda kutip banyak lowongan di gereja untuk mereka bisa berpartisipasi dan bisa mengaktualisasikan diri mereka. Anak-anak muda sekarang kan pintar-pintar ya, mereka punya banyak banget skill yang bisa dimanfaatkan oleh gereja. Jadi ya kasih challenge saja setiap saat, setiap waktu gitu. Nah, dari aku sih ini sih Kak, tapi menurutku tuh kata nyaman itu banyak ya. Nyaman itu nyaman terhadap apa dulu? Terhadap pertumbuhannya atau terhadap orang-orangnya. Mungkin nyaman itu terhadap orang-orangnya, fokusnya itu bukan pertumbuhan iman, tapi terhadap lingkungannya. Mungkin mereka berkumpul merasa nyaman, saling mengerti, sehingga mereka fokus lupa pada fokus utamanya, itu pertumbuhan kepada Tuhan, bukan rasa nyaman terhadap orang-orangnya. Jadi ketika orang-orang ini merasa dikecewakan oleh komunitas ini, maka orang itu bisa kabur gitu, karena mereka lupa pada fokus dan tujuan utama, yaitu adalah pertumbuhan iman kepada Tuhan. Dan ketika nyaman di sini, ketika berarti nyaman itu juga harus yakin untuk ditegur. Dan ketika kita ditegur, kita juga bukan harus mangkel atau kita harus marah gitu. Tapi ketika kita ditegur berarti kita sadar, kita itu ternyata salah gitu, kita di dalam pertumbuhan kita salah. Tapi ditegur ini berarti kita bertumbuh kepada Tuhan gitu, bukan ditegur karena kita ditegur karena hal negatif, tapi ditegur karena kita salah dalam
mengaplikasikan firman Tuhan. Nah, ini bisa menuju ke arah yang baik gitu kan. Ya, gitu sih kan. Ya intinya kerjasama ya teman-teman. Jadi kan bukan hanya kita tapi juga mereka sebagai anggota komunitas atau anggota gereja itu juga semua bekerja sama memberikan sumbangsih yang sama. Oke teman-teman, waktu sangat panjang ya. Tentunya masih sangat bisa kita eksplorasi. Tapi live kita terbatas, waktu kita terbatas, kuota teman-teman di rumah yang nonton juga terbatas. Nanti kalau kita panjangin sampai jam 9 habis kuota mereka, kita diprotes kan repot juga ya. Ya, sebelum berpisah teman-teman boleh kasih closing statementnya dari kalian masing-masing, dari Kak Adimas terlebih dahulu, terus Kak Elsa, terus aku, terus Kak Evi nanti terakhir. Silakan. Oke, dari pun dapat dari malam hari ini sih, maksudnya kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah ditebus Tuhan dengan darahnya gitu, dan kita sudah ditebus melalui penebusan salib Kristus, ya kita tidak boleh berkompromi dengan dosa yang ada gitu kan. Kita sekarang sudah ditebus oleh darah Yesus dengan kuasa Yesus gitu kan. Berarti kita hidup bukan untuk diri sendiri lagi, tapi hidup untuk Tuhan gitu. Tubuh kita dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita juga berani untuk mengatakan tidak pada dosa, tidak berkompromi dengan dosa, jatuh lagi dalam dosa gitu kan. Berani melawan dosa. Seperti itu sih Kak yang terdapat malam hari ini. Ya, thank you. Kalau aku sih belajar bahwa pembebasan dari perhambaan dosa itu bukanlah akhir ya, melainkan awal dari sebuah perjalanan. Jadi kita tidak lagi diperbudak oleh nafsu duniawi, baik itu dalam bentuk lama maupun digital kayak gitu ya. Kuasa Kristus itu sudah memerdekakan kita secara hukum dan tugas kita adalah menjalani kebebasan itu setiap hari dengan bersandar kepada Roh Kudus. Kemenangan atas dosa bukanlah hasil dari perjuangan kita sendiri ya, kita perlu sadari itu, melainkan anugerah yang harus kita pegang erat setiap hari. So, hidup yang baru itu bukan tanpa tantangan ya teman-teman, tapi bersama Kristus kita tidak pernah berjuang sendirian. Amin. Ya diriku teman-teman, 2 Korintus 3 ayat 17 kan mengatakan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi hiduplah sebagai orang-orang merdeka ya teman-teman. Jangan mau lagi diperbudak oleh apapun itu, terlebih oleh hal-hal di era sekarang, di dunia digital sekarang. Melekat pada Kristus kuncinya. Thank you. Bu Evi silakan. Ya, kalau Yesus sudah buka rantai ya, rantaimu dari perbudakan dosa ya, jangan balik lagi untuk pasang itu ya, guys ya. Bebas itu hidup di dalam Tuhan itu pilihanmu setiap hari. Jadi putuskan untuk selalu hidup bebas dan menjadikan Tuhanmu, Allahmu, Tuhan Yesus Kristus sebagai bosmu, bukan dosa yang menjadi bosmu. Ya, kita akan doakan sama-sama. Amin. Oke, thank you banyak teman-teman. Thank you Mbak Evi, thank you Kak Elsa, thank you Kak Dimas, dan thank you teman-teman di rumah juga yang sudah nonton dari awal sampai akhir, bahkan ikut berdiskusi. Thank you banyak. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita masih jumpa lagi ya di hari yang sama, di jam yang sama, hari Selasa jam 7 malam dengan topik yang berbeda. Nah, minggu depan kita lebih pertajam lagi topik kemerdekaan atau tema kemerdekaan ini dengan topik Freedom with a Purpose gitu ya, dengan tujuan. Apa tujuannya kita merdeka? Silahkan dipersiapkan dan kita diskusikan minggu depan. Oke, ya kita tutup dalam doa ya teman-teman. Kak Dimas boleh menutup kita dalam doa? Oke, ya teman-teman itu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada malam hari ini kami berkumpul melalui media Instagram Tuhan, kami bisa men-sharingkan satu sama lain tentang hamba dosa Tuhan, kami bisa melalui ini bisa bangkit Tuhan karena penebusan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan saling diingatkan satu sama lain Tuhan, membentuk kami satu sama lain Tuhan, dan juga berkati kami kiranya dalam kehidupan kami selanjutnya Tuhan, dan juga Tuhan berkati tim Sabda Tuhan dalam pelayanannya, berkati bisa menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan juga Tuhan, berkati kami aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, amin. Amin. Thank you teman-teman, sekali lagi Tuhan berkati. Thank you banyak, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Salam for God. God bless.